Halo adik-adik, kita jumpa lagi dalam ibadah Sekolah Minggu Anak GKPJ. Hari ini Lause Yeni ditemani oleh Lause Winda. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Gimana kabar adik-adik semua nih? Lause harap kabar adik-adik semua baik-baik aja ya. Nah adik-adik sebentar lagi kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Lause mau tanya sama adik-adik, gimana ya sikap beribadah online yang baik itu? Ya, yang pertama itu kita harus memuji Tuhan dengan semangat adik-adik ya. Tidak boleh main-main. Kemudian yang kedua, kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita duduk yang rapi, duduk yang tenang adik-adik ya. Kemudian kita juga harus memperhatikan lause kita adik-adik supaya cerita firman Tuhan boleh kita dengar dengan baik. Terus apalagi lause ini? Yang ketiga, adik-adik harus mengikuti ibadah dari awal sampai akhirnya. Ya, tidak boleh setengah-setengah. Ya, adik-adik ya. Iya. Duduk dengan rapi dari pujian, dengarkan firman Tuhan sampai penutup. Adik-adik harus mengikutinya sampai selesai. Dan yang terakhir, adik-adik ambil sikap berdoa yang sopan. Walaupun Lause tidak melihat, papa mama tidak melihat, tapi Tuhan Yesus di surga melihat. Adik-adik. Oke, yuk hari ini Lause kita mau mengajak adik-adik semuanya yang ada di rumah untuk memuji Tuhan Lause. Iya, kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Ayo semua bangkit berdiri ya adik-adik ya. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, mulia tahun panjang hidup. 祝谢小祝这些小，祝这些小，使我们能广大家庭，亲爱肩负同好相信，快乐团结的新生命，心系曾经，赞美不停，儿童爱主教为复兴，我主命令，乐意遵行，一生一生荣耀主名。 Adik-adik yang ada di rumah semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur Tuhan pada kesempatan saat ini kami masih boleh kembali Tuhan beribadah walau secara online. Tuhan kami bersyukur Tuhan memelihara kami sepanjang hidup kami ini. Tuhan saatnya kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Berkati puji-pujian yang mau kami naikkan, firman Tuhan yang mau kami dengarkan. Berikan kami hati Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Lause Winda, Iya Lause ini. Tuhan itu sangat baik sekali loh Lause. Iya betul Ya, Lause. dia sudah memelihara kita dari tahun 2020 sampai sekarang di tahun 2021 pun Tuhan tetap memelihara kita, ya kan? Nah, adik-adik, hari ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau menyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus.
kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Nah, Lause Yani, sebentar Ya, lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, Lause. Akan ada Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan. Lause Yani mau mendengarkan firman Tuhan enggak? Mau Lause, di mana tuh Lause? Di sekolah minggu kita, Lause. Oh, di sekolah minggu kita. Yuk kita mendengarkan firman Tuhan yuk Lause Winda. Adik-adik kita dengarkan firman Tuhan sama-sama ya. Iya, tapi sebelum itu kita mau nyanyi satu lagu lagi adik-adik ya. Kita mau nyanyi lagu Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Sekali lagi. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Nah, adik-adik semua, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lause mau adik-adik semua untuk duduk yang rapi, pasang telinganya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Lause Mary. Wah, selamat tahun baru ya adik-adik. Kita bersyukur Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk memasuki tahun yang baru ini. Dan kita juga bersyukur Tuhan sudah menjaga kita selama 1 tahun sebelumnya di dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk kasih anugerah-Mu. Pada hari ini, Tuhan masih memberi kami kesempatan dan semangat untuk beribadah kepada Engkau. Walaupun hanya di rumah kami masing-masing, kami bersyukur Tuhan untuk tangan penyertaan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah adik-adik, Lause mau bertanya, apakah adik-adik pernah merasakan lapar? Pasti pernah dong ya, semua orang pasti pernah merasakan lapar. Pada saat kita lapar, kita pasti merasakan perut kita sangat sekali membutuhkan makanan. Pada saat kita menjalankan perjalanan yang jauh atau habis olahraga, pasti kita akan merasakan lapar. Nah adik-adik, pada saat kita lapar, kita sangat membutuhkan berbagai-bagai macam makanan. Ya, nah saat ini Lause akan menyampaikan satu firman Tuhan yang berjudul Allah memberi kelepasan. Firman Tuhan ini Lause ambil dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai pasal 7 ayat 1 sampai 20. Karena begitu panjang ayat firman-Nya, Lause bacakan sedikit saja, nanti selanjutnya adik-adik boleh membacanya sendiri di rumah. Mari kita buka 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24. Ya, sampai 25 bagian A. Nggak usah baca ya, adik-adik menyimakannya. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepung. Nah, adik-adik, kelaparan juga terjadi di kota Israel. Orang-orang Israel mengalami kelaparan. Orang-orang Israel yang tinggal di kota Samaria, mereka mengalami kelaparan yang amat hebat. Apa yang terjadi? Rupanya Raja Aram dan berserta tentaranya mengepung kota Samaria. Mereka mengepung kota Samaria sehingga orang-orang di kota Samaria tidak bisa membeli makanan, tidak bisa juga mendapatkan makanan. Apalagi dari orang-orang luar untuk mengantar makanan juga tidak bisa. Nah, pada saat itu orang-orang sangat kelaparan sekali. Suatu hari Raja Israel sedang berjalan-jalan di atas istananya. Dia melihat-lihat apa yang sedang dilakukan oleh rakyatnya. Tiba-tiba ada satu suara, ada satu perempuan yang berteriak kepada raja. Raja, tolonglah aku, katanya. Raja bertanya kepadanya, apa yang saya bisa menolong engkau? Apa yang mesti saya lakukan buat engkau? Rupanya perempuan itu, rakyatnya itu menceritakan betapa dia dan keluarganya sangat kesulitan mendapatkan makanan. Adik-adik, pada saat itu makanan begitu berharga di hadapan mereka. Sampai-sampai harga satu kepala keledai berharga 80 sikal. Adik-adik tahu nggak? Keledai itu kepalanya merupakan suatu makanan yang tidak boleh dimakan oleh umat Allah. Tapi karena keadaan yang memaksa mereka, sehingga mereka harus memakannya untuk menyambung hidup mereka. Perempuan itu menceritakan kesulitannya dan anak-anaknya yang mengalami kelaparan itu. Raja pada saat itu mendengar kalau rakyatnya sangat menderita, sampai-sampai dia menggoyahkan jubah kerajaannya. Dia sedih, dia sangat sedih sekali. Dia sudah menjadi raja yang tidak berkenan. Dia menjadi raja yang sangat menyedihkan hati rakyatnya, tidak bisa menolong rakyatnya. Terus akhirnya apa adik-adik? Raja berkata, aku tidak bisa menolong, apalagi engkau, apalagi Tuhan saja tidak bisa menolong, apalagi saya bisa apa saya menolong engkau. Pada saat itu, raja teringat, semua kondisi ini dia salahkan Tuhan. Dia juga salahkan Nabi Elisa. Nabi Elisa diutus oleh Tuhan di tengah-tengah situasi begini. Tuhan ingin memakai Nabi Elisa untuk menyampaikan firman Tuhan. Raja
merasa sangat benci kepada Nabi Elisa. Dia mengutus satu orang ajudannya pergi ke rumah Elisa. Dia mau membunuh Nabi Elisa. Pada saat itu, ajudan yang diperintahkan oleh raja untuk pergi ke rumah Elisa, pada waktu itu Elisa sedang duduk-duduk di rumahnya berserta dengan para tua-tua kota. Elisa tahu bahwa dia akan dibunuh oleh raja. Dan Tuhan telah berfirman kepada Elisa, apa yang akan Elisa katakan kepada ajudan raja itu kalau dia sudah sampai ke rumahnya. Nah, setelah tidak begitu lama, sampailah ajudan raja untuk menangkap si Elisa itu. Apa yang dikatakan Elisa kepada ajudan itu, adik-adik? Elisa berkata, pada hari ini juga, pada waktu ini juga, besok kira-kira jam segini akan terjadi satu mujizat besar. Gandum yang terbaik akan berharga 1 sikal. Dan tepung yang terbaik juga akan berharga sangat murah sekali. Nah, apa jawaban dari ajudan itu? Ajudan itu tidak percaya, adik-adik. Dia berkata kepada Nabi Elisa, dia berkata, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, menurunkan gandum, menurunkan tepung yang terbaik kepada kami semua, sekali-kali itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, adik-adik, rupanya ajudan raja itu tidak percaya kalau firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa akan terjadi. Elisa menjawab ajudan itu, dia berkata, besok kira-kira waktu ini juga engkau akan melihat semuanya. Dengan kepala matamu sendiri engkau akan melihat begitu banyak makanan, begitu banyak sekali kelimpahan dengan harga yang murah. Makanan semuanya harganya sangat murah sekali. Tapi pada saat itu engkau hanya bisa melihat, engkau tidak bisa memakannya. Nah, rupanya pada saat Elisa lagi menyampaikan firman Tuhan kepada ajudan itu, Tuhan menjalankan rencananya memberi makan kepada umatnya. Melalui siapa? Rupanya di luar pintu gerbang itu ada tinggal 4 orang yang laki-laki, mereka punya sakit. Sakitnya apa, adik-adik, tahu nggak? Seluruh badannya putih-putih, seluruh badannya mengalami sakit kulit yang putih-putih warnanya. Nah, sakit itu bernama sakit kusta. Adik-adik tahu nggak? Pada saat kalau kita punya, pada zaman itu, siapa yang kena sakit kusta, mereka akan dikucilkan. Mereka tidak boleh tinggal dalam satu kota. Mereka harus jauh-jauh tinggal di luar kota. Mereka harus dihindari supaya jangan ketularan. Nah, 4 orang sakit kusta ini, mereka tinggal di luar gerbang kota Samaria. Mereka juga mengalami kelaparan, adik-adik. Mereka juga mengalami kesusahan. Nah, 4 orang sakit kusta ini berkata dengan teman-temannya. Dia berkata, teman, sampai kapan kita harus begini terus? Kalau kita ke dalam kota, orang-orang di dalam kota juga mengalami kelaparan. Kalau kita hanya berdiam diri di sini saja, kita juga akan mati. Salah satu caranya yaitu kita harus pergi ke seberang sana, perkemahan tentara Aram. Kita ke perkemahan itu, kita minta makan sama tentara Aram itu. Nah, adik-adik, kira-kira mereka berani tidak? Mereka mau tidak mau, mereka harus
memberanikan diri mereka untuk pergi ke perkemahan tentara Aram itu, supaya mereka bisa hidup, bisa makan, bisa dapat makan. Antara mati dan hidup mereka harus menjalankannya. Nah, setelah mereka bermusyawarah, keempat orang sakit kusta ini mereka sepakat, mereka bertekad untuk pergi ke perkemahan tentara Aram itu. Mereka siap-siap, mereka akan pergi ke perkemahannya. Nah, pada saat itu juga Allah bekerja melalui tentara Aram ini. Pada senja, pada waktu senja, tentara Aram yang lagi berkumpul itu, tiba-tiba mereka mendengar suara apa adik-adik? Rupanya mereka mendengar suara kereta yang banyak sekali. Terus mereka mendengar juga tentara yang begitu banyak jumlahnya. Hati mereka jadi ketakutan. Mereka berkata, "Hai teman-teman, kalian dengar enggak? Ada suara tentara lagi menuju ke tempat kita. Terus ada suara kereta yang menuju ke tempat kita juga." Nah, akhirnya mereka bilang, jangan-jangan Raja Israel telah mengupah orang-orang Raja Het dan orang-orang Raja Misran untuk mengepung kota, untuk menyerang kita. Nah, mereka ketakutan adik-adik. Mereka takut mati. Mereka bilang, aduh, aku takut. Mereka bilang, saya mau melarikan diri. Mereka menyelamatkan diri mereka masing-masing. Mereka pergi, mereka meninggalkan perkemahan itu. Nah, pada saat perkemahan itu sudah kosong, orang keempat sakit kusta ini tidak tahu tadinya. Dia tidak tahu kalau tentara Aram sudah tidak ada di perkemahan itu. Mereka pun selangkah demi selangkah semakin dekat menuju ke perkemahan itu. Hati mereka juga dak-dikduk, takut. Jangan-jangan nanti aku kena tangkap, aku tidak diberi makan. Mereka juga takut adik-adik. Tapi mereka tetap jalan. Akhirnya mereka sampai ke perkemahan tentara Aram itu. Setelah mereka sampai, mereka lihat ke kanan, lihat ke kiri. Kok sepi ya? Kok pekarangan mereka semuanya berantakan? Mereka semakin takut, tapi mereka memberanikan diri. Mereka masuk ke salah satu perkemahan. Setelah mereka masuk, rupanya tidak ada orang adik-adik. Mereka senang sekali. Apa yang mereka cari terlebih dahulu? Tahu nggak adik-adik? Ya, mereka cari apa? Mereka rupanya yang pertama kali mereka cari yaitu makanan, karena mereka sudah tidak tahan, mereka sudah lapar sekali, mereka cari makanan. Wah, sekali dilihat makanannya begitu banyak, mereka makan dengan lahap. Setelah kenyang, mereka mengambil barang-barang berharga seperti emas, perak, dan pakaian. Mereka ambil, mereka sembunyikan ke tempat yang mereka sediakan. Terus mereka datang lagi, mereka masuk lagi ke perkemahan yang lainnya. Mereka ambil lagi barang-barang berharga lainnya. Nah, setelah mereka mengambil, salah satu dari keempat orang sakit kusta itu berkata, "Teman, hari ini adalah hari baik. Kok kita diam saja ya? Kok kita tidak kasih tahu ke orang-orang yang di dalam kota? Mereka di sana juga kelaparan loh. Masa kita sendiri yang mengalami sukacita ini? Kita makan sendiri, kita kenyang sendiri. Kita harusnya memikirkan mereka." Terus temannya satu lagi berkata, "Kalau kita tunggu sampai besok pagi baru memberitakan kabar sukacita ini kepada raja, pasti kita akan dihukum juga." Nah, akhirnya mereka berempat sepakat. Malam itu juga mereka datang ke istana. Mereka mau menyampaikan berita sukacita ini. Ngomong kepada raja, kalau tentara Aram sudah tidak ada di sini, tidak ada di kota ini lagi, kita bisa makan. Nah, pada malam itu raja mendengar berita itu sukacita. Nah, apakah ini menjadi berita yang membuat hati raja bahagia? Wah,
Rupanya raja tidak percaya adik-adik. Raja bilang, wah ini bukan kabar gembira ini adalah kabar satu jebakan katanya. Saya tidak percaya kalau mereka pasti mereka masih ada di sana. Saya juga tidak percaya dengan orang-orang kusta ini ngomong, katanya gitu. Jangan-jangan kalau kita meninggalkan kota ini, kita serbu ke perkemahan mereka, dia akan tangkap kita hidup-hidup. Mereka lagi sembunyi di padang dekat perkemahan itu, tentara Aram itu, kata si raja. Nah, pada saat kita keluar, pergi ke perkemahan itu, kita akan ditangkap dan mereka akan memasuki kota kita. Nah, raja tidak putus asa. Dia mengutus beberapa orang berkuda untuk melihat apakah benar yang dikatakan oleh keempat orang sakit kusta ini. Nah, setelah tentara yang diutus oleh raja pergi ke perkemahan itu, dia melihat situasi keadaan itu. Rupanya semuanya benar. Apa yang dikatakan oleh orang sakit kusta itu benar adanya. Dan tentara yang diutus raja itu kembali lagi ke raja. Dia mengatakan, paduka raja, semua yang kami lihat adalah benar. Percis sekali dengan yang diceritakan oleh keempat orang kusta ini. Nah, pada saat itu, wah, tentara dan raja sangat sekali bersukacita. Kabar sukacita itu didengar oleh siapa? Didengar oleh orang-orang di kota Samaria itu. Mereka senang sekali. Mereka berbondong-bondong pergi ke perkemahan tentara Aram. Mereka ambil barang-barang berharga. Mereka makan sepuasnya. Mereka ambil semuanya. Terus mereka bawa lagi masuk ke kota Samaria. Nah, pada saat itu makanan begitu banyak. Harga-harga tepung, semua makanan harganya murah-murah semua. Nah, pada saat itu apa yang sedang terjadi dengan ajudan raja itu? Ajudan yang telah Elisa katakan itu, rupanya dia melihat semuanya itu. Dia melihat begitu banyak makanan. Dia juga melihat begitu banyak orang menikmati semua makanan itu. Tapi apa yang terjadi dengan dia adik-adik? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat orang-orang dari kota Samaria itu keluar dari gerbang kota Samaria, mereka menuju ke perkemahan tentara Aram. Ajudan itu ada di gerbang itu. Dia didorong sama orang-orang yang banyak yang ingin yang ingin pergi ke perkemahan tentara Aram itu. Sampai dia didorong, dia terjatuh ke lantai, diinjak-injak sama orang yang begitu banyak. Pada saat itu juga dia mati seketika itu. Apa yang difirmankan oleh Nabi Elisa terjadi. Dia tidak bisa menikmati semuanya itu. Dia tidak bisa makan sedikit pun dari semuanya itu. Dia meninggal pada saat itu juga. Nah, adik-adik, Tuhan sudah mencukupkan kebutuhan orang-orang Israel yang tinggal di Samaria. Yang tadinya lapar, yang tadinya sedih, yang tadinya tidak bisa mendapatkan makanan apa-apa. Tuhan sudah mengubah kesedihan mereka menjadi sukacita. Mereka sudah bisa makan, mereka sudah dapat apa yang dibutuhkan. Nah, adik-adik, Tuhan juga mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita melebihi apa yang kita inginkan. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Seperti Tuhan sudah mengutus Nabi Elisa di tengah-tengah orang Samaria, di tengah-tengah orang Israel tinggal di kota Samaria itu. Tuhan juga telah mengutus, yaitu Tuhan Yesus datang dan tinggal di hati kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib demi kita orang berdosa. Maka dari itu kita tidak usah takut lagi. Kadang kita merasa tidak tahu hari esok kita bagaimana. Tapi yakinlah dan percaya, Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel. Tuhan yang selalu berserta kita, baik suka maupun duka. Kita tidak jalan sendiri, kita akan selalu bersama Tuhan. Tuhan akan membuka setiap jalan di dalam kehidupan kita.
kesulitan yang apapun yang kita hadapi, ingat Tuhan selalu menyertai kita. Nah adik-adik, hari ini Lause mau ajak kita membaca ayat hafalan melalui Mazmur pasal 145 ayat 13b. Bunyinya, Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Nah adik-adik, ingat ya, walaupun kita dalam masa pandemik ini, Tuhan tahu, Tuhan mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah Immanuel. Yuk kita lipat tangan, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, di masa-masa sulit ini Tuhan tetap menjaga kami. Buktinya kami bisa melewati hari-hari dengan baik. Kami bisa memasuki tahun yang baru ini dengan penuh sukacita. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberkati kami di sepanjang tahun ini. Rencana-rencana yang telah kami persiapkan, biarlah Tuhan yang menggenapi semua. Mampukan kami dan tolong kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian dulu ya adik-adik firman Tuhan. Dan ingat, tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Setelah itu jangan lupa mengerjakan aktivitasnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Lause untuk firman Tuhannya. Lause Winda, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Allah senantiasa melihara umatnya. Nah, Allah itu begitu setia kepada umatnya, kepada Lause Yeni, juga kepada Lause Winda, juga kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, gitu Lause Winda, kita mau aja adik nyanyi satu buah lagu yang mengatakan kesetiaan Allah, yaitu besar setiamu. Setiamu Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu berkelimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, setiamu, tiap pagi nambah rahmat baru,
Lause nih. Iya. Sekarang waktunya kita untuk pamitan sama adik-adik di rumah. Cepat sekali ya Lause ya. Iya. Ya. Nah, tapi sebelum itu kita mau nyanyi satu buah lagu Bapa Terima Kasih. Adik-adik, Lause mau kita semua dengan sikap berdoa nyanyi lagu ini ya. Oke. Ya adik-adik semuanya ambil sikap berdoa. Kita mau nyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, hari ini kami sudah beribadah. Walaupun secara online Bapa, kami percaya Engkau selalu menjaga dan juga melindungi kami. Berkati Bapa, melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh semakin menjadi anak Engkau yang baik. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Berkati Bapa, aktivitas yang akan kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mau akhiri sekolah minggu kita. Tapi adik-adik gak perlu sedih, karena minggu depan akan ada sekolah minggu lagi. Tapi Lause mau berpesan nih, jangan lupa pakai masker. Jangan lupa juga cuci tangan. Dan yang paling penting, apa Lause? Jaga kesehatan dan berdoa. Iya, betul. Oke adik-adik. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.